Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang rancang bangun sistem informasi layanan klinik online berbasis web. Sebagai presenter, ada Muhammad Irfan Pratama dengan NIM M3119059 dan saya Musyafa Khairunman NIM M3119063. Sistem informasi layanan klinik online ini merupakan sebuah sistem yang mentransformasikan sebagian besar pelayanan secara online, khususnya berbasis web. Sistem informasi layanan klinik online dibuat sebagai bentuk kemajuan pelayanan kesehatan di zaman globalisasi dan juga sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Sistem ini juga bertujuan untuk mempermudah klinik untuk mengelola data dan memaksimalkan pelayanan kesehatan. Berikut diagram ERD-nya. Di sini ada tabel dokter, tabel reservasi konsultasi, tabel pesanan obat, tabel konsultasi online, tabel pasien, tabel inventaris obat, dan tabel admin. Tabel dokter sendiri itu memiliki 5 field, yaitu ID dokter, nama, alamat, jadwal konsultasi, dan HP. Konservasi konsultasi memiliki 7 field, yaitu ID dokter, ID reservasi, ID pasien, waktu konsultasi, nomor antrian, status hubungan dari, dan memiliki memiliki relasi dengan tabel dokter yaitu menjawab konsultasi. Sedangkan tabel pasien dan tabel reservasi konsultasi itu memiliki hubungan yaitu mereservasi. Tabel pesanan obat dan tabel pasien memiliki hubungan yaitu memesan obat, sedangkan tabel pasien dan tabel konsultasi online memiliki hubungan yaitu melakukan konsultasi. Sedangkan di bawah ini ada 2 tabel lagi yaitu admin dan inventaris obat yang memiliki hubungan yaitu mengelola, many to one. Selanjutnya DFD yang akan diterangkan oleh teman saya, Muhammad Irfan Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD atau Data Flow Diagram level 0 dari sistem informasi yang akan dirancang. Nah, untuk DFD level 0 ini hanya menggambarkan sistem secara basic saja. Nah, di DFD 0 ini juga tidak ada terdapat data store. Bisa kita lihat di sini ada 3 entitas yaitu pasien, dokter, dan admin. Dan hanya terdapat satu proses yaitu yang diberi nama sistem informasi layanan klinik online. Nah, untuk pasien bisa apa saja sih? Yang pertama login dan registrasi, terus pencarian jadwal praktek, mengambil nomor antrian, melakukan konsultasi online, melihat jawaban konsultasi, terus dan juga pencarian riwayat konsultasi. Nah, untuk dokter sendiri bisa login dan registrasi, membuat jadwal praktek, menerima konsultasi dari pasien, dan menjawab konsultasi. Nah, untuk adminnya sendiri yaitu registrasi user, login, dan logout, menampilkan informasi klinik, mengelola data user, mengelola nomor antrian, pencarian riwayat konsultasi, menampilkan user interface, mengelola database, mengelola sistem inventaris,
mengelola data obat, pencarian obat, mencetak laporan pemasukan, dan mencetak laporan pengeluaran. Next. Next, halo. Nah, untuk DFD level 1 ini, untuk perbedaan dari yang level 0 itu, yang level 1 ini terdapat data store. Nah, untuk DFD yang pertama yaitu sistem konsultasinya, terdapat 2 entitas yaitu pasien dan dokter, dan 4 proses, dan 4 data store. Yang pertama yaitu dalam aliran data ini, yang pertama pasien melakukan registrasi, setelah itu autentifikasi akun, masukkan ke data store data user. Nah, setelah login, maka masuk ke halaman utama, terus untuk melakukan konsultasi langsung masuk ke halaman konsultasi. Nah, terus si pasien ini menunggu jawaban dari dokter. Nah, untuk entitas dokter sendiri ngecek konsultasi masuk. Nah, jika ada konsultasi masuk, maka menjawab konsultasi. Nah, setelah itu jawaban diterima oleh pasien. Nah, terus si dokter ini membuat resep obat, nah, sedangkan pasien menerima resep obat. Next. Yang DFD yang kedua, level 1 yang kedua yaitu jadwal praktek. Terdapat 1 entitas, 3 proses, dan 3 data store. Yang pertama dokter registrasi dan login. Nah, kemudian masuk ke halaman utama, kemudian masuk ke halaman jadwal praktek, dan kemudian membuat jadwal praktek. Next. Nah, di level 1 yang ketiga yaitu inventaris obat. Terdapat 2 entitas yaitu admin dan supplier. Yang pertama, admin login, terus masuk ke halaman utama, terus masuk ke halaman inventaris, terus mengecek sistem inventaris obat, lalu cek data obat. Jika obat habis, maka si admin ini memesan obat atau membeli obat dari supplier, terus obat diterima oleh admin atau yang mengurus bagiannya itu, terus melakukan transaksi, terus cetak ke data transaksi, atau bisa disebut laporan pengeluaran atau pemasukan. Terus ada aliran yang kedua yaitu setelah masuk ke halaman inventaris, si admin ini mengecek histori keluar masuk, riwayat, langsung masuk ke data store riwayat sistem. Jika obatnya kekurangan, maka seperti tadi masuk obat, membeli obat, dan melakukan transaksi dan mencetak laporan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian user interface. Yang pertama yaitu login. Nah, di login ini terdapat username dan password. Nah, si admin atau pasien atau dokter. Nah, ini untuk login mengisi username dan password. Lalu ada checklist remember me. Nah, di bawahnya ada login, terus yang di bawahnya lagi ada opsi lupa password, fitur lupa password, dan register sign out. Next. Jika kita melakukan register, maka akan muncul user interface yang seperti pada layar presentasi ini. Yang pertama, untuk register kita mengisi nama depan, terus nama belakang, terus nomor BPJS opsional, nomor HP, dan alamat. Nah, setelah itu di bawah ada
tombol sign up untuk registrasi, dan ya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, siapa? Oke, selanjutnya setelah melakukan login ya, itu akan masuk ke halaman beranda pasien. Di dalamnya akan ada ucapan selamat datang dan mulai konsultasi. Di Belanda di halaman pasien itu dua dua tab, ada dua navbar, yaitu beranda dan konsultasi. Selanjutnya di navbar konsultasi, di halaman riwayat konsultasi, di sana akan menyajikan riwayat konsultasi dari pasien itu sendiri saat konsultasi di klinik yang bersangkutan. Di sini ditampilkan judul konsultasinya, status konsultasinya, terus dia memberikan rating tentang pelayanannya. Jadi kan dokter sendiri juga bisa melihat bagaimana sih kualitas pelayanan mereka di mata pasien gitu. Terus ini juga keterangan tanggal konsultasi. Selanjutnya, saat tadi di sini diklik mulai konsultasi, maka dia akan memasuki halaman tambah konsultasi. Data-data yang perlu diisikan yaitu pertama, konsultasi diajukan atas nama siapa. Misalnya di sini Joko Susanto. Lalu memasukkan judul konsultasi yang mewakili isi konsultasi. Setelah itu nomor BPJS, kemudian nomor HP-nya yang bisa dihubungi, dan alamatnya. Setelahnya, nah ini di tampilan dari dokter. Dokter sendiri ada dua ya. Dokter sendiri ada dua tampilan, yaitu beranda dan konsultasi. Di navbar konsultasi dokter itu ada daftar pasien yang mengajukan perjanjian untuk konsultasi, daftar pasien yang mengajukan konsultasi secara online, yang mengajukan keluhan secara online. Ini. Di sini ada nama pasiennya, terus judul konsultasinya, statusnya, rating, dan tanggal. Ratingnya akan apa jika konsultasi udah selesai, pasien akan memberikan rating konsultasi. Nah, pada konsultasi yang belum dibalas, dia akan diprioritaskan, ditaruh di paling atas sehingga dokter mudah terlihat. Dan dokter bisa membalas konsultasinya. Ini tampilan untuk membalas konsultasi. Dokter bisa melihat konsultasinya atas nama siapa, judulnya siapa, isi konsultasinya siapa, terus di bawah dia akan bisa memberikan balasan konsultasi. Dan jika ingin langsung membuat resep, dia akan langsung bisa mengetikkan di sini. Kemudian beranda admin. Ini adalah beranda admin yang dimana dia mengelola pesanan obat. Di sini dia dapat informasi mengenai nama pasien yang memesan obat, obatnya apa, dan dokternya itu siapa. Jadi nggak bisa sembarangan yang bisa mengajukan pesanan obat. Dan dia bisa memberikan aksi. Di sini dia kalau sedang dibuat ya dibuat. Kalau misalkan ingin menolak, dia bisa klik alasannya apa, misalnya stoknya habis, lainnya mungkin karena apa, mungkin karena alasan lain. Lalu halaman stok obat. Di halaman stok obat,
akan bisa lihat persediaan obat dari klinik yang bersangkutan. Informasi yang didapat yaitu seperti nama obatnya, stoknya berapa, terus keterangan dari obat itu, misalnya kayak amoxicillin itu antibakteri gitu. Terus sebagai evaluasi mungkin saya rasa UI-nya masih kurang user friendly untuk kalangan orang tua yang tidak lahir dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Dan mungkin teman saya, Muhammad Irfan Pratama, ingin menambahkan evaluasi. Halo? Dari saya mau nambahin evaluasi dalam pengerjaan proyek ini ya. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dalam mengerjakan proyek ini karena online. Terus waktu pengerjaannya mepet dan kurang maksimal karena banyaknya tugas dan kegiatan. Nah, terus yaitu tidak ada feedback dari dosen dan asisten dosen terkait dengan tugas yang dan dengan setiap tugas yang dikumpulkan, sehingga kita tidak tahu apakah proses bisnisnya sudah benar atau tidak. Nah, untuk terkait project, ya mungkin ada yang belum sinkron ya terkait UI-nya dengan DFD-nya atau mungkin IRD-nya atau dengan diagram lainnya. Ya mungkin itu karena kurang komunikasi juga sih. Itu sih dari aku. Saya kembalikan ke Musyafa. Oke, masih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.